Kegagalan meraih kemenangan cepat di Ukraina dan Iran telah menjebak Rusia dan Amerika Serikat dalam perang yang mahal, merusak kredibilitas mereka sebagai kekuatan militer, dan melemahkan persepsi nasional dan internasional terhadap kepemimpinan Putin dan Trump. Pada Februari 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin berasumsi bahwa ia akan dengan cepat melumpuhkan dan mengalahkan Ukraina dalam operasi militer khusus. Pada Februari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berasumsi hal yang sama dalam melawan Iran. Ukraina tidak mengendalikan titik penting global seperti Selat Hormuz. Ukraina juga tidak dapat menyandera Amerika Serikat dan dunia. Tetapi seperti Iran, Ukraina telah menggagalkan kemenangan mudah bagi negara adidaya dan menimbulkan kerugian yang signifikan baginya. Kebuntuan di Ukraina mendiskreditkan Rusia sebagai kekuatan militer global. Hal itu mengkikis citra Putin yang tidak terkalahkan, sama seperti kebuntuan di Teluk Persia yang melemahkan Amerika Serikat dan Trump. Perlu dicatat, perang Ukraina telah mengungkapkan kelemahan Amerika, bukan hanya Rusia. Bagi Trump, keberhasilan dalam membawa perdamaian ke Ukraina sama sulitnya dengan keberhasilan dalam mengakhiri perang di Iran. Kegagalan Trump untuk menyelesaikan perang Ukraina dalam 24 jam yang banyak digembar-gemborkan telah mendiskreditkan Amerika Serikat sebagai penyedia keamanan yang dapat diandalkan. Kegagalan selanjutnya untuk mencegah pembalasan Iran di Teluk Persia memperkuat kesan tersebut. Yang disebut sebagai kekuatan kelas 2 telah menurunkan kedudukan Putin dan Trump, orang-orang yang memulai perang yang tidak bijaksana ini. Baik Rusia maupun Amerika Serikat memiliki lebih sedikit cara untuk mengerahkan kekuatan dan pengaruh daripada sebelumnya. Sekutu mereka sebelumnya kini sedang melihat keluar mereka pada opsi keamanan regional baru. Untuk kasus Rusia ini mencakup tempat-tempat seperti Kaukasus dan Asia Tengah, dan untuk Amerika ini mencakup wilayah Eropa. Hal itu mempercepat perkembangan tatanan internasional yang lebih terdesentralisasi. Putin dan Trump memiliki pola pikir imperialis yang sama sampai batas tertentu, yakni rasa tidak terkalahkan. Keduanya menurut pengakuan mereka sendiri adalah orang-orang yang suka mengambil resiko dan mempertaruhkan segalanya dalam langkah-langkah kebijakan domestik dan luar negeri yang berani. Mereka beroperasi tanpa hambatan, dengan batasan eksternal minimal pada pengambilan keputusan mereka. Putin percaya bahwa akan ada hal-hal yang salah dalam operasi militer dan lainnya berdasarkan pengalamannya sendiri di dinas keamanan. Tetapi dia juga percaya bahwa dia akan selalu menemukan cara untuk memperbaikinya. Trump percaya bahwa tidak akan ada yang salah, dan jika itu terjadi, orang lain yang harus disalahkan, bahkan paus sekalipun. Trump telah melangkah lebih jauh daripada Putin. Dia percaya bahwa dirinya tidak mungkin salah. Putin mungkin tidak begitu dipenuhi kesombongan pada tahun 2022, tetapi dia jelas mengabaikan kekhawatiran tentang resiko invasi ke Ukraina setelah dengan mudah mencaplok Crimea pada tahun 2014. Putin merahasiakan pengambilan keputusannya kepada lingkaran kecil orang kepercayaannya, bahkan tidak melibatkan militer dalam perencanaan yang jelas terlihat dalam kegagalan pelaksanaan serangan awal. Keberhasilan relatif Ukraina dalam menangkis Rusia dan kegagalan Putin untuk memaksakan kehendaknya pada Ukraina dalam 4 tahun perang brutal seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Trump. Tetapi setelah keberhasilan militer Amerika Serikat yang menakjubkan dalam menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dalam operasi rahasia Januari 2026, Trump yakin bahwa serangan diam-diam terhadap Iran dan para pemimpinnya akan mengarah pada kemenangan tak terhindarkan lainnya. Ada konsekuensi perang di Iran bagi Amerika Serikat dan percepatan penyesuaian global menuju dunia pasca Amerika sebagai akibat dari kesalahan perhitungan besar ini. Anggapan yang mungkin muncul adalah bahwa Rusia akan mengambil keuntungan, tetapi dampak geopolitik perang ini beragam bagi Moskow. Krisis minyak saat ini telah memperkuat Rusia melalui masuknya petrodolar, namun keuntungan finansial ini datang dengan harga yang mahal. Perang telah melemahkan banyak jaringan yang diandalkan Rusia untuk melawan tekanan Barat selama beberapa tahun terakhir. Sebagai contoh, Rusia bergantung pada Teluk Persia untuk sumber daya selain minyak dan gas. Negara-negara Teluk menyediakan tempat aman bagi uang, perusahaan, pengusaha papan atas, politisi, pekerja lepas pantai, dan wisatawan Rusia yang terpaksa meninggalkan Eropa dan Amerika Serikat akibat sanksi dan pembatasan lainnya. Teluk juga merupakan pusat utama keuangan dan perdagangan Rusia, serta simpul transportasi untuk penerbangan ke Moskow dari seluruh dunia. Para pemimpin Teluk semakin mengurus urusan diplomatik dan politik lainnya untuk Rusia, menyelenggarakan pertemuan dan negosiasi dengan utusan Ukraina dan Amerika Serikat.
Iran sendiri juga telah menjadi kekuatan penstabil bagi strategi domestik dan regional Rusia. Negara ini menyediakan penyeimbang keagamaan Syiah yang sebagian besar tidak memihak terhadap populasi Muslim Sunni yang bermasalah di jantung dan pinggiran Rusia. Yang terpenting, pada awal perang di Ukraina, Iran menyediakan drone Shahed untuk melawan Ukraina. Rusia sejak itu telah meluncurkan produksi drone sendiri, tetapi Iran memberikan layanan vital pada momen penting tersebut. Perang tersebut juga telah merampas Moskow dari mitra politik yang penting. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, adalah mitra berharga yang telah lama menjadi rekan dialog selama 25 tahun masa kepresidenan Putin. Kematian Khamenei dan pembunuhan sebagian besar pemimpin senior Iran telah sangat mengguncang Putin. Sosok yang sering disebut paranoid tentang keamanan pribadinya juga merampas Rusia dari jaringan kontak terpercaya. Yang tidak kalah penting, setelah runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah dan penggulingan Maduro di Venezuela, lingkaran mitra Rusia yang dapat diandalkan semakin menyempit. Terdapat beberapa kesamaan struktural dalam perang di Ukraina dan Teluk Persia. Rusia menganggap Ukraina sebagai wilayah mereka sendiri, tetapi wilayah itu selalu menjadi ruang yang diperebutkan di perbatasan yang terus berubah dari kekaisaran Rusia yang luas. Demikian pula Amerika Serikat telah lama menjadi pemain utama di Timur Tengah selama 80 tahun, tetapi ini adalah wilayah yang tidak selalu menguntungkan Amerika Serikat, dan kebuntuan dengan Iran telah berlangsung selama setengah dari waktu tersebut. Kedua konflik tersebut tidak identik. Ukraina bukanlah ancaman bagi Rusia, seperti halnya Iran merupakan ancaman bagi kepentingan Amerika Serikat. Sama seperti Iran yang telah lama menyeret Amerika ke dalam perang berkepanjangan, Ukraina pada dasarnya telah mencekik Rusia. Ukraina telah menimbulkan korban jiwa yang besar pada pasukan dan ekonomi Moskow, termasuk melalui serangan jarak jauh terhadap target di Rusia. Warga Ukraina seperti hanya warga Iran bagi negara-negara Teluk juga telah menepis anggapan tentang keamanan di dalam negeri. Putin dilaporkan lebih bersembunyi daripada sebelumnya. Ini karena kekhawatiran tentang kerentanan pribadi dan nasionalnya semakin meningkat. Upaya Trump untuk menengahi gencatan senjata selama 3 hari untuk memperingati kemenangan Perang Dunia Kedua di Lapangan Merah pada 9 Mei setiap tahunnya di Moskow bersama dengan parade militer yang lebih sederhana merupakan simbol nyata ketidaknyamanan Putin. Trump di sisi lain secara konsisten gagal melihat bagaimana Ukraina telah mengubah kedudukan regional dan internasionalnya dengan menghambat kekuatan militer yang jauh lebih besar. Ukraina telah mengubah peperangan melalui inovasi medan perang yang luar biasa. Militernya berpengalaman dalam pertempuran dan beroperasi di garis depan teknologi. Akibatnya Ukraina mungkin menjadi penerima manfaat geopolitik yang mengejutkan dari perang di Iran. Bahkan pengalihan perhatian Trump dan Washington mungkin terbukti bermanfaat. Trump sudah lama tidak tertarik untuk benar-benar menengahi pengakhiran perang Rusia dan Ukraina dan menemukan solusi nyata untuk konflik tersebut. Dia lebih tertarik untuk mengklaim kemenangan dangkal melalui deklarasi gencatan senjata, menggembar-gemborkan percakapan dan pertemuan simbolis tingkat tinggi dengan Putin, dan tampaknya mencari kesepakatan bisnis Amerika Serikat Rusia yang dapat menguntungkan kepentingan bisnis yang dekat dengan pemerintahannya. Trump telah lama berulang kali mencela Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sambil memuji Putin, dan dia dengan tegas mendorong Ukraina untuk menawarkan konsesi teritorial. Perdamaian di Ukraina atau setidaknya penghentian permusuhan yang berkelanjutan kemungkinan besar tidak akan tercapai melalui hubungan Putin-Trump. Zelensky dan Ukraina menyadari hal ini. Mereka sekarang mulai menjauh dari ketergantungan utama mereka pada jasa baik Amerika Serikat yang kurang memuaskan dan beralih lebih dekat ke pendukung Eropa, serta calon mitra di Teluk yang ingin belajar dari kehebatan Ukraina dalam peperangan drone dan anti-drone. Ironisnya, tindakan Trump di Teluk bisa menjadi pukulan terbesar bagi Putin selama puluhan tahun kekuasaannya. Ini adalah peristiwa yang mengubah sistem, guncangan eksogen yang secara fundamental mengubah dinamika global. Putin mengharapkan Trump akan memberinya kemenangan di Ukraina, tetapi semakin Trump disibukkan dengan Iran dan semakin Ukraina membenci Amerika Serikat, semakin kecil kemungkinannya untuk memberikan kemenangan pada Putin. Presiden Amerika Serikat secara harfiah bukan lagi menjadi kartu truf Putin. Putin juga tidak dapat mempertahankan laju perang saat ini selamanya. Pada bulan Januari, Rusia telah berperang melawan Ukraina lebih lama dari Uni Soviet berperang melawan Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Pada bulan Mei ini, laporan-laporan semakin banyak bermunculan mengenai meningkatnya tekanan pada ekonomi Rusia, termasuk penghancuran infrastruktur energi dan jalur pasokan militer oleh Ukraina. Selain itu, juga penurunan peringkat persetujuan untuk Putin.
Sekutu Rusia yang dulunya dekat seperti Armenia dan Kazakhstan juga telah secara terbuka memutuskan hubungan dengan Moskow. Mereka mengadakan pertemuan puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan Uni Eropa dan negara-negara lain, termasuk menandatangani perjanjian independen untuk kerjasama ekonomi dan keamanan. Sementara pemerintah Afrika mengusir pelatih dan pasukan militer Rusia dari Mali pada bulan April. Rusia tidak lagi tampak sebagai jaminan pasti sebagai penyedia keamanan atau sebagai penyeimbang bagi Amerika Serikat. Perang telah menyeretnya ke bawah. Pada tahap ini, tampaknya tidak mungkin Amerika Serikat dan Rusia akan menyadari apa yang telah disadari negara lain terkait penurunan peran mereka sebagai aktor global akibat kesalahan militer mereka. Sama seperti Amerika Serikat yang menghabiskan persenjataan di Teluk, Rusia juga menghabiskan persenjataannya di medan perang di Ukraina. Karena fokus pada perang masing-masing, kedua negara saat ini tidak dapat memproduksi volume senjata yang sama untuk ekspor. Negara-negara yang sebelumnya bergantung pada kapasitas manufaktur senjata Amerika Serikat atau Rusia harus membangun produksi pertahanan mereka sendiri, dan beberapa sudah melakukannya. Perang di Ukraina dan Iran menunjukkan kepada sekutu dan mitra Rusia serta Amerika Serikat bahaya ketergantungan berlebihan pada satu aktor kuat untuk keamanan. Mereka harus mencari cara untuk memposisikan diri di dunia pasca Rusia dan juga pasca Amerika. Baik Amerika Serikat maupun Rusia tidak akan lagi menjadi negara yang menentukan, bahkan terkadang sangat diperlukan, seperti di masa lalu. Negara-negara Eropa belajar dari Iran dan Ukraina. Mereka secara aktif memikirkan bagaimana mereka akan berurusan dan berinteraksi dengan Ukraina di masa mendatang. Ukraina adalah kekuatan militer paling kompeten di Eropa. Militer utama lainnya seperti Turki dan Finlandia belum diuji seperti yang dialami oleh Ukraina. Ukraina memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Eropa dalam memastikan pertahanannya sendiri, dan Ukraina akan menjadi aset dalam jangka panjang bagi keamanan Eropa, terlepas dari kerumitan hubungan yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Seiring berlanjutnya perang Amerika Serikat dengan Iran, Eropa akan semakin harus memimpin dalam menemukan dan mengakhiri perang Rusia di Ukraina. Baik Ukraina maupun Eropa sudah memasuki dunia pasca Amerika dalam hal pola pikir mereka. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.